juga digunakan untuk agar masyarakat itu diam. Diam kenapa? Diam untuk tidak melakukan sebuah perlawanan, diam untuk tidak tertarik lebih jauh dengan masalah politik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga cerdas Indonesia, selamat datang di channel Sinau Bareng, Pinter Bareng. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh wanita yang juga beliau ahli di bidang bahasa, karena beliau ahli terkait dengan linguistik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bareng dengan tamu istimewa saya, yaitu Ibu Dr. Nurhayati M.Hum. Ya, selamat siang Bu Nurhayati. Saya panggil Bu Nurhayati ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Alam. Terima kasih Bu Nurhayati telah berkenan hadir di channel kami. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bahasa politik. Ternyata bahasa itu tidak hanya terkait dengan kebudayaan, dengan kehidupan sosial, dan tidak hanya sekedar terbatas alat komunikasi interaksi sosial, tetapi juga bermanfaat juga untuk kepentingan-kepentingan politik. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih gamblang lagi dari seorang tokoh bahasa yang kebetulan beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Bu Nurhayati, bagaimana terkait dengan apa sebenarnya bahasa politik itu? Baik, terima kasih Pak Alam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, sebuah kehormatan sudah diberi kesempatan untuk ikut berbincang-bincang di dalam podcastnya Pak Alam yang keren dan viral ini. Baik, kalau kita berbicara mengenai bahasa politik, sebetulnya bahasa politik itu adalah bahasa yang digunakan oleh para politikus, oleh para kelompok-kelompok politik, digunakan untuk merepresentasikan peristiwa politik, fenomena politik, ataupun kegiatan politik. Juga bahasa yang digunakan untuk melakukan aktivitas politik. Nah, yang ketiga ini yang namanya bahasa politik itu juga sebuah bahasa yang digunakan untuk membangun identitas politik. Jadi ketiganya ini tidak terpisahkan. Bahasa politik ini untuk merepresentasikan, untuk melakukan sebuah tindakan dan sekaligus untuk mengidentifikasi kelompok politik tersebut. Ini yang sebetulnya disebut dengan bahasa politik gitu, Pak Alam. Ya. Nah, biasanya ini saya lanjutkan dulu. Bahasa politik itu punya tujuan utama. Ya. Yang pertama adalah bahasa politik itu digunakan untuk meyakinkan khalayak bahwa kelompok politik itu kredibel. Jadi dengan bahasa-bahasa tertentu dia ingin meyakinkan bahwa kelompok politiknya itu kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, bahasa politik juga digunakan untuk agar masyarakat itu diam. Diam kenapa? Diam untuk tidak melakukan sebuah perlawanan, diam untuk tidak tertarik lebih jauh dengan masalah politik itu,
diam untuk tidak berbuat sesuatu demi melanggengkan kekuasaan kelompok politik itu. Nah, yang ketiga, bahasa politik itu justru digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar bertindak, berpikir, berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kelompok politik itu. Jadi itu inti dari bahasa politik seperti itu. Jadi kalau melihat betapa pentingnya bahasa politik dan cenderung bisa menentukan menentukan kemenangan seseorang lah dalam tanda petik dalam aktivitas di politik, dan kita paham betul bahwa saat ini adalah musimnya pemilihan, mungkin pemilihan kepala desa, kemudian pemilihan bupati, pemilihan anggota DPRD, DPR, gubernur, dan mungkin pemilihan presiden. Saat ini mereka banyak menggunakan bahasa politik yang mungkin karena ketidaktahuannya dia ada bahasa politik yang saling menghujat, ada yang sarkasme, kemudian juga ada yang elegan. Bagaimana fenomena ya di dalam setiap menjelang pemilihan yang ada di Indonesia, kekuatan bahasa politik ini menentukan, Ibu? Oke, baik. Jadi sebetulnya begini, kalau kita berbicara tentang pemilu ini adalah satu skup yang lebih sempit dari domain politik, begitu ya. Inti dari pemilu adalah perjuangan untuk menang atau kalah. Jadi semua elemen di dalam pemilu itu pasti akan berjuang untuk memenangi pemilu itu. Apakah itu pilkada, kemudian pileg gitu ya, pilpres, semua pasti akan berjuang ke arah sana. Nah, untuk berjuang ke arah sana, maka ada berbagai upaya yang dilakukan. Nah, yang paling efektif itu sebetulnya menggunakan alat yang namanya bahasa ini. Kenapa? Karena pada umumnya yang disebut dengan ideological square di dalam politik, ya, pertarungan politik antar dua kubu yang berseberangan, itu mereka pasti akan menonjolkan keberhasilan kelompoknya, kemudian dia akan mengaburkan keberhasilan lawan, dia akan mengaburkan kegagalan atau kelemahan kelompoknya. Nah, dia akan menonjolkan kegagalan lawan. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa. Jadi, para politisi itu bisa dalam tanda kutip memanipulasi bahasa untuk kepentingan-kepentingan itu. Sehingga semua kemungkinan yang Pak Alam sebut tadi bisa terjadi, ya. Bisa dengan cara menghujat, bisa dengan cara, kalau elegan itu relatif ya, relatif. Artinya begini, ada kelompok politik yang memang dia itu berupaya untuk memilih diksi dan tata bahasa yang membuat masyarakat itu tidak merasa dikontrol. Nah, ini yang disebut dengan menghegemoni melalui bahasa. Jadi dia akan menggunakan pilihan-pilihan atau diksi bahasa yang halus, yang tidak transparan, tetapi itu akan berefek maksimal, yaitu membuat masyarakat itu percaya, masyarakat itu mengamini apa yang mereka katakan. Akan tetapi ada juga strategi yang mereka dengan cara menghujat, kemudian saling serang. Nah, tentu ini bergantung pada konteks ya, pada kondisi peristiwa politik itu. Nah, pada umumnya orang yang kelompok politik yang cerdas itu akan menggunakan yang pertama itu. Karena itu strategi yang sangat efektif. Karena kalau mereka itu menggunakan
cara-cara yang dengan menghujat, saling serang, maka impact-nya kan ada negatif construction itu pada kelompok mereka sendiri. Jadi kalau kita melihat kondisi di masyarakat ini, ketiga kemungkinan itu ada semua, gitu. Ya, dengan melihat kondisi masyarakat kita yang plural seperti ini, adakah kecenderungan, artinya Ibu sebagai seorang pengamat bahasa yang terutama mengamati fenomena yang terjadi itu, kebanyakan yang digunakan lebih banyak mana sekarang ini dalam bahasa politik itu? Kita bisa melihat begini. Jadi biasanya untuk yang elit-elit ya, yang puncak-puncak elit, itu mereka akan menggunakan bahasa yang implisit tadi itu, yang hegemonis ya. Mereka akan menggunakan bahasa-bahasa simbol, ya, bahasa-bahasa yang cenderung untuk meninabobokkan masyarakat, kemudian membuat masyarakat itu ya percaya pada apa yang mereka katakan gitu. Namun di kelompok-kelompok tertentu biasanya mereka yang lepas kontrol di dalam debat politik itu, kalau sudah lepas kontrol ya mereka akan saling menghujat itu. Jadi tergantung pada domain komunikasi politik mana yang kita lihat begitu. Biasanya kalau di dalam orasi ya, kalau dalam orasi itu cenderung mereka memang tertata. Tapi kalau misalnya sudah debat politik atau dialog dan mereka lepas kontrol emosi, ya bahasa-bahasa yang transparan, yang langsung saling menyerang itu bisa keluar begitu. Ya, kalau melihat sesuatu kondisi masyarakat sekarang ini, ada kadang-kadang kan sebelum menjadi mereka menggunakan bahasa politik yang mampu memukau masyarakat, mampu menghipnotis masyarakat. Kemudian kalau sudah jadi, bicaranya mungkin berbeda dengan yang dijanjikan, seperti itu. Bagaimana masyarakat ketika menerima bahasa politik dari para birokrat atau para penguasa yang Ibu amati? Ya, kalau berbicara masalah janji, sekarang itu eranya teknologi digital, media siap merekam, siap mendokumentasikan semua wacana politik yang dihasilkan oleh para politikus. Nah, bahwa janji-janji yang mereka lakukan pada saat katakanlah kampanye begitu ya. Nah, itu memang strategi yang mereka gunakan untuk menonjolkan kebaikan mereka. Sehingga tadi itu ada yang saya sebut dengan ideological square tadi itu. Jadi misalnya seperti ini Pak. Jadi sebetulnya bahasa itu punya kekuatan yang dahsyat. Pak Alam misalnya bisa seperti ini. Kalau Pak Alam ingin menonjolkan keberhasilan Pak Alam, katakanlah Pak Alam adalah salah satu dari elemen politisi itu. Pak Alam bisa menggunakan yang namanya kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah menonjolkan pelaku. Saya yang berhasil, ya, saya tuh yang berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah saya, begitu. Nah, tetapi misalnya Pak Alam ditanya mengenai kenapa kok ada kegagalan seperti ini. Pak Alam ingin menyembunyikan bahwa pelakunya itu adalah kelompok Pak Alam. Pak Alam bisa menggunakan kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif? Karena di dalam kalimat pasif itu pelakunya tidak perlu disebut. Ya memang itu dilakukan karena bla bla bla. Tapi siapa yang melakukan kan tidak disebut. Ini adalah strategi yang salah satunya biasanya kalau orang cerdas itu digunakan untuk campaign tadi itu. Jadi kalau misalnya keberhasilan dia akan bilang kami, ya kan? Kami. Tapi kalau tidak misalnya kesalahan
kita. Jadi itu strategi-strategi di dalam memilih bahasa untuk tujuan-tujuan politik itu. Nah, ini biasanya dilakukan tertata pada waktu sebelum itu. Nah, kalau masalah sesuai dengan janji dan tidak, ini bukan masalah style ya, tetapi masalah kebenaran dari tuturan tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang para politisi juga harus hati-hati. Tadi itu wacana tuturannya banyak disimpan oleh para media, sehingga pada suatu saat tidak sesuai itu tinggal diputar ulang begitu. Itu. Nah, biasanya juga pada waktu mereka dikonfrontir, kenapa kok? Nah, di sini, kenapa kok tidak sesuai dengan janji di awal? Nah, itu kan berarti kegagalan mereka. Nah, mereka juga akan menggunakan bahasa untuk mengaburkan itu. Misalnya, kalau dia tidak akan mengatakan jumlah kalau itu kegagalan, tapi sebagian. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah bagian dari bahasa politik itu. Iya. Saya itu kan bukan ahli bahasa, dan yang disampaikan Bu Nur ini menurut saya sangat penting. Artinya sebenarnya para calon politisi atau yang sudah menjadi politisi dan sekarang sudah menduduki jabatan tertentu sebaiknya di-training terkait dengan bahasa politik ini ya, Bu? Ya, karena begini, kan tidak ada bahasa politik yang objektif begitu ya. Jadi bahasa politik itu pasti memenuhi kepentingan dari penggunanya. Nah, kalau dari kita ahli bahasa itu kalau mentraining ya bukan untuk menghasilkan bahasa yang dalam tanda kutip elegan itu, tetapi di training bagaimana supaya dengan menggunakan bahasa itu tercapailah ya tujuan dari kelompok politik tersebut. Jadi kalau kamu mau mencapai ini, gunakan bahasa yang ini nih. Nah, ini praksisnya ya. Tetapi kalau kami boleh menghimbau para politisi, maka pada intinya adalah berbahasalah yang santun, kemudian jangan menipu atau membodohi masyarakat. Jadi berbahasalah yang jujur begitu. Tapi memang itu sulit dicapai begitu. Ya. Kelihatannya memang benar yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa bahasa itu ternyata berpengaruh dan mempunyai kekuatan besar ya di dalam politik ya, supaya kemudian memunculkan kedamaian itu juga sarinya juga bagaimana dia bertutur yang baik. Kemudian kalau memunculkan potensi konflik itu juga terkait dengan penggunaan diksi di dalam bahasa. Apakah benar demikian, Bu? Sangat benar, Pak. Sangat benar. Karena di dalam salah satu cabang ilmu linguistik itu yang namanya analisis wacana kritis, itu ada hubungan yang sangat erat antara bahasa dan kuasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk mengartikulasikan kuasa itu. Jadi kelompok yang berkuasa, misalnya ya, kelompok mayoritas, kelompok yang sekarang memegang tampuk kekuasaan, itu dia akan memiliki kuasa untuk memanipulasi bahasa tadi itu. Memanipulasi bahasa antara lain adalah mengkonstruksi makna tertentu. Jadi kalau misalnya sebuah kata secara umum dalam kamus maknanya X, karena dia punya kuasa, dia bisa mengubah, menggeser, memberi makna baru sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, dengan alat kuasanya dia akan berupaya supaya makna yang dibangun itu diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran.
Jadi memang bahasa ini adalah alat untuk melanggengkan kekuasaan. Perang yang sekarang ya itu jarang yang dilakukan dengan menggunakan materi atau fisik, tapi perang wacana itu. Sehingga betul-betul kita punya tugas ya. Jadi para praktisi analisis wacana kritis ini untuk mencerdaskan masyarakat dalam arti kalau kita melihat wacana politik maka kita harus kritis. Ada apa di balik bentuk-bentuk wacana itu? Kenapa kelompok itu menggunakan istilah ini, age dan lain sebagainya? Ya karena memang mereka akan menggunakan bahasa untuk melanggengkan atau kita istilahnya adalah mengartikulasikan kuasa itu, melanggengkan kuasa itu, menanamkan nilai-nilai ideologi. Ya, seperti itu Pak Alam. Kalau melihat ada relasi antara bahasa dan kuasa, sebenarnya ternyata dalam konteks yang Ibu baca di dalam kerangka historis atau di beberapa contoh ya di mana bahasa itu ternyata mampu melanggengkan kekuasaan. Itu yang pernah Ibu implementasikan atau lihat di sekitar mana itu, Bu? Artinya di luar negeri kah atau di peristiwa masa lalu atau konteks yang lebih mikro begitu? Di setiap domain ada, baik itu nasional, global, begitu ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang kalau politik itu kan tidak selalu politik dalam tanda kutip. Misalnya penguasaan ekonomi itu kan juga masuk politik juga kan. Nah, Bapak sekarang bisa melihat di global ini semua arahnya ke materialisme, gitu ya. Nah, semua itu dilihat dari aspek materi. Nah, kalau kita melihat diskurs ya atau wacana dari kelompok yang berkuasa, mereka akan melihat bahwa semuanya itu harus dilihat dari materi. Keberhasilan ya, berhasil itu kalau misalnya dapat pekerjaan bagus, kemudian posisinya ada di puncak, rumahnya bagus. Ini adalah memanipulasi makna tadi, makna keberhasilan seseorang oleh sekarang kelompok materialisme itu. Kelompok seperti itu. Ini ya di tingkat global. Di tingkat politik juga sama ya. Saya kira misalnya di sebuah sebuah partai begitu. Dia memberi makna tertentu mengenai contoh yang sudah viral itu adalah petugas partai. Sebetulnya kalau kita melihat ya dalam kamus, petugas partai adalah seseorang yang ditugasi oleh partai titik begitu. Tetapi di dalam wacana politik kelompok tersebut, maka mereka mengkonstruksi makna kan lain begitu. Ada makna yang bersayap di sana. Nah, inilah yang dinamakan bagaimana kelompok politik itu memanipulasi bahasa, mengkonstruksi makna untuk kepentingan tertentu, sehingga anggota dari kelompok itu memahami bahwa yang disebut dengan tadi itu petugas partai itu harus seperti ini seperti ini contoh gitu. Iya. Kalau demikian, bagaimana supaya penggunaan bahasa politik itu semakin baik di tengah dilakukan oleh politisi? Lalu yang ideal itu seperti apa, Bu? Tidak ada bahasa politik yang ideal. Ideal untuk siapa dulu? Karena ideal untuk kelompok X pasti kurang ideal untuk kelompok Y, seperti itu. Jadi memang justru kalau menurut saya
bahasa politik itu tidak bisa dibedung, ya. Karena apa? Ya mereka akan berupaya terus untuk saling memenangi. Nah, justru yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya berpikir kritis, supaya tidak serta-merta mempercayai apabila ada wacana politik. Dia harus tahu bahwa ada hal-hal atau maksud yang disembunyikan oleh para politisi dengan menggunakan bentuk bahasa seperti itu. Bentuk bahasa seperti apa? Nah, itu yang harus kita didik, ya, harus kita edukasi kepada masyarakat gitu. Oh, kalau misalnya mereka banyak menggunakan tadi itu misalnya kalimat pasif, oh berarti ada sesuatu yang disembunyikan begitu. Nah, jadi atau dalam istilah linguistik itu ada implikatur. Implikatur itu adalah makna yang disamarkan, ya. Banyak sekali alat-alat kebahasaan yang memang digunakan untuk sangat strategis digunakan untuk tujuan-tujuan politik itu. Jadi nggak ada bahasa politik yang ideal, tetapi justru kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu cerdas di dalam merespon, di dalam melihat fenomena bahasa-bahasa politik itu. Ya, kan. Kalau kita mengamati bahwa betapa pentingnya bahasa politik itu digunakan oleh para politisi atau para penguasa supaya memberikan makna dan pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat, terutama adalah berdampak positif kepada masyarakat. Sebagai seorang ahli bahasa, apa rekomendasi dan pemikiran yang bisa Ibu berikan ya kepada para calon politisi, bagi para politisi atau calon penguasa atau yang saat ini menjadi penguasa, supaya ketika dia menggunakan bahasa itu benar-benar justru merekatkan integrasi kita sebagai sebuah bangsa. Berbahasalah dengan menggunakan hati nurani, itu pasti, ya. Bahwa memang mereka harus berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan politik melalui penggunaan bahasa itu, iya. Tapi masih bisa dilakukan dengan tadi itu, dengan cara tidak membohongi masyarakat, ya. Kemudian juga dengan menggunakan tuturan-tuturan yang santun itu. Saya kira itu akan lebih baik untuk menciptakan kerekatan antar bangsa ini, gitu. Jadi supaya masyarakat itu juga tidak merasa ditipu begitu, karena kan mereka sebetulnya bisa menggunakan cara apa saja begitu untuk mencapai tujuannya. Nah, mohonlah kiranya supaya cara-cara itu menggunakan cara yang baik, cara yang bijak, cara yang jujur gitu. Kalau objektif enggak ya, karena ini politik begitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, dan saya kira itu bisa dimulai dari elit yang paling atas. Karena kalau elit yang paling atas yang memulai itu akan menjadi role model. Akan menjadi role model dari elemen-elemen yang ada di bawahnya. Nah, kalau yang ada di atas bahasanya sudah tadi itu sarkasme, sudah banyak menyembunyikan kebohongan. Sementara masyarakat sekarang kan semakin cerdas begitu. Nah, di bawahnya akan lebih-lebih lagi. Gitu. Saya kira cukup panjang dan cukup mendalam yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati. Pencerahan tadi sangat baik dan cukup mencerdaskan bagi para masyarakat yang
yang ada di yang mengikuti channel ini. Dan menurut saya bahasa itu adalah menyatukan bangsa. Dan pada tahun 1928 salah satu kita mengokohkan Indonesia itu salah satunya adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan supaya negara kita itu semakin kokoh, kita berharap sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hayati, gunakanlah bahasa yang baik meskipun dalam pertarungan politik. Dengan bahasa yang baik akan menyejukkan dan bahasa itu diharapkan tidak manipulatif. Oleh karena itu, para politisi tolong menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang tidak saling hujat, tidak saling serang, karena pada dasarnya kita ini adalah satu rahim, yaitu rahim Indonesia. Terima kasih Bu Nur Hayati atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.